Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnahum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita berada di acara Cahaya Hati Indonesia. Hari ini senang sekali saya Iqbal Faiz dan seluruh tim Cahaya Hati Indonesia mendarat di Masjid Jami Al-Ijtihad, Wisma Asri 2, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Sudah komplit, Bu? Saya takut sama emak-emak kalau dimarahin ya. Alhamdulillah hari ini kita bersama 3 orang guru yang insya Allah akan membahas tema yang sangat penting, yaitu menata hati dalam harmonisasi Islam. Kita bersama Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun, kemudian Kiai Haji Fikri Haikal dan juga Ustadz Abdul Kafi. Pemirsa, di awal tadi Qori'ah kita Irfa Almira sudah membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini Allah sangat menegaskan tentang toleransi. Ketika kita berteriak-teriak tentang toleransi, sesungguhnya Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari sebelumnya 14 abad silam tentang toleransi. Dan Anda bisa baca dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di situ Islam mengajarkan tentang persatuan, kasih sayang, saling mengenal satu sama lain. Nah, di mana ketika kita saling mengenal, kita bisa saling mengisi kekurangan dan mencapai tujuan bersama. Maka dari itu sekali lagi tema besar kita adalah menata hati dalam harmonisasi Islam. Kita akan segera simak tausiah pertama yang disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman dengan subtema adab pergaulan dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Kepada para alimil ulama, pada guru, para sepuh, para pinisepuh, juga pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada. Tadi Quran yang dibawakan oleh adik kita, surat ke-49, juz ke-26, di ayat yang ke-13. Mohon maaf, jamaah Masjid Al-Ijtihad hafalnya 30 juz apa juz 30? Ya. Ayat itu menjelaskan, mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersamaan. Hari ini seragam yang Bapak Ibu pakai menandakan di depan ada kostum kuning. Betul? Di tengah-tengah ini banyak kostum dress code kerudung merah. Betul? Bahwa bapaknya kostumnya rata-rata putih, jadi apapun warnanya, Quran kita masih sama apa enggak? Nabi kita masih sama apa enggak? Mohon maaf, syahadatnya masih sama apa enggak? Ini udah menandakan apapun warna-warninya, hatinya di mana Quran sama, Nabi sama, terus ke depan, ayo ting-ting makan opak, yang penting makin tambah kompak. Setuju?
Dan insya Allah dress code yang dipakai menandakan dimanapun kita kumpul, namanya juga kita yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerudung merah tak berkacamata, tolong jangan ada marah di antara kita. Mohon maaf, kita hidup di dunia kan gak selama-lamanya Bu. Sehebat apapun ilmu agama kita, biar ibu pakaian sunnahnya itu syar'inya kerudung nyengser ampi ke tanah. Bapak-bapak pakai sorban ampi 50 meter. Udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa. Mohon maaf kalau ama saudara, ama tetangga, ama orang tua, apalagi guru di hati masih punya sifat keki, dengki, iri hati, maafin. Jangankan sorga, baunya pun gak akan Allah berikan. Na'udzubillah min. Semoga Quran yang tadi dibacakan menjadi pelajaran buat kita. Terus ke depannya sampai akhir hayat, sama tetangga kita, sama saudara kita. Singkat kata untuk di negeri kita, tetap terjaga hati kita. Pergi berendam ke pantai cerita. Jangan ada dendam di antara kita. Ada hadis yang dikutip oleh Said Ahmad Al-Hashimi lewat salah satu kitab beliau yang bernama Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah, perihal adab dalam pergaulan di dalam agama Islam. Jadi ini hadis berupa doa. Ibu kalau yang mau nulis silahkan, yang mau direkam silahkan direkam, karena jarang-jarang ya buka tentang ini, tapi ini di sini tentang doa. Nabi jauh-jauh hari mengajarkan tentang etika dalam bergaul. Doanya begini bunyinya. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adzaaha. Apal langsung? Kalau ditanya pakai bahasa Arab pahimtum, jawabannya pahimna. Boleh dicoba? Pahimtum, pahimtum, sobartum, calantum, biar nggak ngantuk. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini doanya luar biasa loh. Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung padamu ya Allah. Aku memohon padamu, hindarkan kepadaku, ini adab dalam pergaulan nih. Yang pertama dalam doanya, min khalilin makirin. Aku berlindung padamu ya Allah, jauhkan kepadaku memiliki teman yang khianat. Nah, bagus gak nih doa Bu? Mempunyai sahabat yang khianat. Pak, Bu, rahimakumullah. Karena kalau udah bicara khianat, nggak jauh dengan sifatnya orang munafik. Dan berbicara munafik bukan kata saya. Sampai Quran menyiapkan di surat yang keempat, juz kelima ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Bapak Ibu ini yang ngancem bukan Taufikur Rahman loh. Allah di dalam Quran. Innal munafiqina, sungguh orang-orang yang munafik. Yang di depan teman katanya manggut-manggut iya, tapi di belakang mengkhianat. Apa kata Quran? Fiddarkil asfali minan nar. Bu, Pak, mohon maaf. Kalau kita masuk yang namanya gedung besar, parkir di basement, ini masih nyaman, basement. Tapi orang-orang yang munafik, Quran menjanjikan, Quran mengancam, tempatnya besok di akhirat, di basement neraka. Nah, kalau Quran menyebutkan, dan mereka orang-orang munafik berada di kerak api neraka, walan tajidalahum nasiro, enggak bekalan, sama sekali enggak ada penolong buat mereka. Tuh doa yang Nabi ajarkan dalam adab bergaul, kita minta pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu ya Allah, mempunyai sahabat yang hatinya khianat.
Bu, Pak, jelas nih saya ngomong? Untuk menambahkan lagi, Allah sebutkan lagi ancamannya tuh. Surat ke-9 At-Taubah, juz ke-10 ayat ke-84. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Tahu artinya enggak? Enggak lagi. Ini Pak dahsyat loh. Orang-orang yang mempunyai dalam bersahabat hatinya khianat. Sampai nanti begitu meninggal dunia kata Quran. Wala tusalli ala ahadim minhum. Jangan engkau solatkan jenazahnya. Ini Quran loh. Wala takum ala gabri. Jangan kau ziarahi makomnya. Innahum sesungguhnya mereka kafaru billahi wa rasuli, mereka kafir pada Allah dan Rasulnya, wa matu mereka meninggal dunia fasyakun dalam keadaan fasik. Tuh, naudzubillah min dalik. Arem-arem berasa sangat serem banget. Tuh, Bapak Ibu, doa yang pertama poinnya. Yang kedua, ini doanya ya ada bergaul. Apa kata Rasulullah? Tadi disebutkan in ro'a Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani. Jadi sifatnya ini yang enggak boleh dalam bergaul, makanya kita minta pada Allah berlindung. Apa lagi yang kedua? Ya Allah, ainahu kedua matanya taroyani ngelihat manut-manut sama aku. Wa qalbuhu sementara hatinya yar'ani menikam aku dari belakang. Bu, Pak, penasaran nggak dengan doa ini nih? Pengen tahu banget, pengen tahu aja. Kepo aja, kepo banget. Jangan kemana-mana. Ke Cimanggu ngajak bini. Kita tunggu setelah ini. Pemirsa Cahaya Hati, juga para saudara-saudariku tercinta karena Allah, jamaah Masjid Jami Al-Ijtihad, Wisma Asri 2, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Betul? Ya, susahan ngapal Quran sama alamat itu. Ya. Bu, bareng nyonya ke pasar ikan. Pembahasannya kita lanjutkan. Oke ya? Di doa tadi yang tengah-tengah Nabi mengajarkan kita minta tolong kepada Allah, yang dimana dalam adab bergaul kami mohon padamu ya Allah jangan sampai punya teman ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani. Kedua matanya seakan-akan manut sama kita tapi hatinya menikam dari belakang. Ini enggak enak nih Pak begini. Mohon maaf, kalau orang Jawa make belangkon cakep. Cakep. Menjadi khas daerahnya. Tapi kalau pakai ilmu belangkon, jangan. Dengerin dulu. Dengerin. Ya, kenapa? Pakai belangkon cakep-cakep memang menjadi tradisi daerah kita yang dimana memang negara kita Bhinneka Tunggal Ika, betul nggak? Tapi kalau ilmu belangkon Pak, jangan. Kenapa? Lihat aja ilmu belangkon. Lah depan rata, belakang ngepelin. Ini nih. Udah paham Pak? Lihat belangkon, depannya rata nggak? Tapi lihat belakangnya. Mau punya teman yang begitu? Jangan. Ya. Nah makanya dalam doa Nabi mengajarkan begitu. Kemudian di ujungnya Nabi mengajarkan doanya yang bagaimana? Kami mohon padamu ya Allah, hindarkan kepadaku in ro'ah hasanatan dafanaha. Ketika dia lihat kebaikan ada pada diri kita, dia selalu tutup-tutupin. Wa in ro'a sayyi'atan adza'aha. Akan tetapi ketika dia lihat kekurangan kita, ketika kita lihat daripada keburukan kita, itu Masya Allah besok langsung jumpa pers. Di ekpos.
Mau punya teman yang begitu? Nah hadirin hadirat rahimakumullah, itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW perihal adab pergaulan di dalam pandangan Islam. Berarti Rasulullah ngajarin bagus apa enggak Pak? Mudah-mudahan tinggal mahamin, yuk kita minta pada Allah biar ke depan punya teman jangan sampai teman-teman yang begitu. Yang mohon maaf di depan maka katanya iya sama kita tapi di belakang malah mengkhianati kita. Kalau minjem bahasa sahabat dalam sejarah ada yang merupakan mantu Nabi yang dimana beliau sebagai suami putri tercinta Kanjeng Rasul Siti Fatimah. Siapa Bu? Suaminya? Coba ingetin deh Bu. Aminah nama, Abdullah nama, Aminah, Fatimah, putri tercinta. Iya Bu, kelihatan bahwa Bapak bengong aja. Nggak bisa apa nggak apa Pak. Nah, Sayyidina Ali sampai mengatakan begini Pak dalam adab pergaulan. Apa bahasa beliau? In qalla mali fala khillun yusahibuni. Wa in kathura mali fakullun nas khullani. Itu bahasa Sayyidina Ali dalam sejarah. Ini patut kita tiru Pak. Dan kita harus hati-hati. Apa kata beliau? In qalla mali. Ketika hartaku dikit, ketika aku kere, ketika aku jadi orang gak punya, belangsak, gak ada orang yang ngaku saudara. Wah romannya pengalaman semua deh Pak. Ini bahasa Sayyidina Ali loh. Ya, tapi kata Sayyidina Ali bagaimana lanjutannya? Wa in kathra mari, akan tetapi ketika hartaku banyak, mobil mentedeng pada mengkilat, tanah ada di setiap tempat, rumah berderet pada bertingkat, duit berlipat-lipat sampai bini dandanan alis sampai ngejepat. Apa kata beliau? Tapi ketika hartaku banyak, semua ngaku saudara. Begitu nggak dalam kehidupan? Nah ini menjadi renungan buat kita. Lantas gimana saat sebagai finalnya supaya kita punya sahabat yang benar, sahabat yang lintasnya bukan hanya di Bekasi Utara, tapi sahabat yang bisa menolong lintasnya sampai akhirat. Nah ini sebagai finalnya boleh direnungkan surat ke-43, juz ke-25, ayat ke-67. Saya ulangi, surat ke-43 Al-Zukhruf, juz ke-25, ayat ke-67. Ya. Keingetan enggak? Ini roman-romannya bapak-bapak yang enggak megang buku sama pulpen nempel enggak nyampe rumah ini? Maksudnya dari awal gitu nempel apa enggak? Ntar kan suami ditanya sama bininya, "Bang, lu tadi hadir cahaya hati." "Alhamdulillah Neng, laki lu duduk paling depan." "Siapa yang ceramah?" "Namanya gue lupa, pokoknya pakai pantun aja udah." "Apa ceramahnya?" "Ada pergaulan dalam agama Islam." "Banyak ini bahas." "Banyak." "Dari mana?" "Dari Quran." "Bisa sebutin." "Lu jangan cerewet Neng, pokoknya Quran aja udah." Dah, kita terusin. Surat keberapa tadi yuk? 43. Juz berapa? 25 ayat. Indah Quran mengatur dalam adab pergaulan Bapak Ibu. Tolong kita jadikan renungan buat kita dalam memilih sahabat. Apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Enak gak Bu dengar begitu? Makanya anak-anak kita ajarin ngaji tuh kayak ada yang tadi baca Quran Bu. Karena yang namanya ngaji kalau nggak dipelajari nggak bakalan becus Pak. Ini biar nyemangatin buat kita semua, tolong dikeluarkan kata-kata cakepnya. Dari Keranji langsung ke Pelumpang. Ngelihat Bajar ada markisah. Tolong ingat urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau anak-anak nggak belajar nggak bakalan bisa. Cakep Pak, iya. Iya. Nih kata Quran yang tadi, surat Az-Zukhruf ayat ke-67, apa kata Quran? Al-akhillau, adapun persahabatan, adapun rekan-rekan, adapun teman, apa? Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Besok di hari kiamat banyak yang menjadi musuh buat kita.
Ada ilah di sini Pak, ada ilah. Illal muttaqin. Kecuali, ulangin dulu lebih semangat. Illal muttaqin. Kecuali sahabat-sahabat yang dari dunia selalu mengingatkan untuk menggapai ridhonya Allah. Tuh, jadi emang di dunia hidup nggak selama-lamanya, tolong biar pintar-pintar juga dalam bergaul. Bu, Pak, kita nggak lama-lama banget tuh di dunia Pak. Tolong biar cerdas zaman sekarang. Kalau kira-kira temen yang selalu ngajaknya nuki ke sebelah kiri, nyungsep, jangan dah udah. Lo kemana berteman? Sono ngapain? Udah saban malam ke diskotik. Udah mikir dulu takutnya lagi begitu Allah cabut. Betul Pak nggak Bu? Ada teman yang Masya Allah. Ya Allah bersahabat karena Allah. Bertemu karena Allah. Pun berpisah karena Allah. Saban jam 2 dini hari. Ini sahabat. Ingat. Bukan curhatan. Sahabat. Ya. Mana ada waktu dini hari. Ada yang disebutnya membangunkan buat tahajud. Lantas di esok harinya. Ingat ya. Habis tahajud kebetulan besok hari Senin. Jangan sampai kita nggak puasa sunnah. Punya sahabat yang begini Pak, garantinya kata Quran bukan sama lintas sampai Teluk Pucung aja, bukan sampai Wisma Asri 2 saja. Kenapa? Lintasnya sampai akhirat. Punya sahabat yang begini, besok di saat dia sudah di sorga kita nggak kelihatan. Kenapa? Kita nyangkut urusan banyak. Nyangkutnya kemana tuh? Ke neraka. Punya sahabat yang soleh, dia akan minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, si fulankan teman ngaji saya bareng-bareng ya Allah. Si fulankan teman saya umroh bareng-bareng ya Allah. Teman saya tahajud bareng-bareng. Saya tidak ridho ya Allah. Saya di surga sementara dia masih neraka. Tolong ya Allah. Berikan syafaat dengan izinmu. Akhirnya teman yang soleh bisa mengajak kepada surganya Allah. Paham? Paham aja, paham banget? Alhamdulillah. Makan lesehan sampai ke Sukabumi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Azizah. Ya. Saya ingin bertanya kepada yang terhormat Ustadz Taufikur Rahman. Hal apa saja yang harus kita lakukan saat bergaul dengan seorang non-muslim? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertama dijawab Quran surat ke-21. Ibu Ajizah diingat ya. Juz ke-17 ayat 107. Ini Quran tuh yang nyebutin. Surat ke-21 Al-Anbiya. Juz 17 ayat 107. Apa visi misi agama Islam? Mengajarkan dalam bersahabat sesuai dengan figur yang dicontohkan langsung oleh junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus ke muka bumi, kata Quran, Nabi Muhammad, tidaklah Allah utus beliau untuk rahmat sebagian alam. Untuk rahmat untuk alam. Maksudnya, jangankan yang berakal, sampai yang gak berakal pun Nabi kita Muhammad sebagai rahmat. Termasuk dengan saudara-saudara kita yang non muslim. Cuman tetap, dalam hal bertetangga, tolong kedepankan kejujuran kita. Jangan ada unsur khianat. Tapi ketika sudah urusan yang namanya prinsip ibadah, jangan kebablasan toleransinya. Tetap ketika urusan ibadah, udah harga mati. Lakum dinukum. Jadi dalam bersahabat, dalam berteman sekalipun ama bukan agama kita, mohon maaf dijaga. Pertama, naik kereta pakai kacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Kedua, es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Ketiga, hati-hati, si ahong ketusuk awat, lu bohong kualat. Semoga bisa dipahami Bu Ajizah ya.
Baik, terima kasih Ustadz Taufik Rahman atas tausiahnya dan terima kasih juga untuk Ibu Azizah, mudah-mudahan bisa dipahami dan boleh saya sedikit simpulkan Ustadz ya, ternyata Rasulullah mengajarkan pada kita dalam ada pergaulan yang pertama adalah senantiasa menjadi teman yang terbaik yang selalu mengingatkan dalam kebaikan sekaligus menutupi aib saudara kita, kemudian sekaligus menyuruh kita agar mewaspadai orang-orang munafik di sekitar kita. Dan ini juga sebagai rambu-rambu agar kita dihindarkan dari sifat-sifat munafik. Hanya bersama orang-orang yang bertakwalah kita insya Allah akan bersama di akhirat nanti. Kita akan jeda dan akan segera kembali bersama guru kita yang kedua yaitu Kiai Haji Fikri Haikal dengan subtema keluarga tempat mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah. Yang saya hormati DKM Masjid Jami Al-Ittihad Bekasi, Jawa Barat. Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa Cahaya Hati di mana saja Anda berada. Rumah tangga yang dibangun dan dibina oleh seorang muslim dan muslimah. Tujuannya tidak lain mencapai dan menggapai ridho Allah. Karena itu membina rumah tangga dalam ajaran Islam bukan cuma sekedar mencari ketenangan, bukan cuma sekedar memperbanyak keturunan. Tapi lebih dari itu, rumah tangga dalam Islam adalah ibadah. Karena di dalamnya suami dan istri mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh ibadah harus dilakukan dengan totalitas, sepenuh jiwa dan gak boleh main-main. Ini karena ibadah, mencari ridho Allah. Sholat itu ibadah. Harus dilakukan sepenuh jiwa. Puasa itu ibadah. Harus dilakukan totalitas. Begitupun dengan nikah, dengan membangun rumah tangga. Karena mengharap ridho Allah, maka masuknya ibadah. Dan ibadah penuh dengan kesucian dan kesakralan. Enggak boleh main-main berumah tangga. Bang, gua denger lu udah kawin. Ah kagak, iseng-iseng aja, enak gua terusin, kagak enak bubaran. Gak boleh nih, gak boleh. Karena itu tempat pasangan, baik suami maupun istri, memperbanyak amal ibadah yang tujuannya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kewajiban membina dan menjaga agar rumah tangga berjalan dengan syariat ajaran agama, kewajibannya adalah kewajiban suami istri. Dua-duanya punya kewajiban. Tapi Islam ngajarin lebih dulu kepada para suami. Nah, ini hubungan harmonis antara suami dengan istri. Saya katakan lagi, bahwa membangun rumah tangga kewajiban suami istri. Untuk mencapai ridho Allah, memperbanyak amal ibadah. Tapi Islam ngajarin suami lebih dulu. Dalam bersosialisasi dengan istri, dalam bergaul dengan istri, dalam bergaul dengan anak. Islam ngajarin suami dulu. Kenapa? Suami kepala rumah tangga, suami imamnya keluarga. Maka pantas kalau yang diajarkan suami lebih dulu. Pak, dengerin nih. Ibu-ibu belaga budeg aja dulu dah. Islam ngajarin kita para suami untuk menggauli keluarga dengan baik. Dalam Quran tuh, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu, pergauli keluargamu dengan baik.
Baik dalam apa? Baik dalam ucapan, lebih-lebih dalam perbuatan. Kita disuruh bergaul dengan keluarga, dengan istri untuk ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Maaf Pak, istri kita tuh perempuan. Benar-benar wanita tuh makhluk yang perasaannya lembut, hatinya halus. Dia lebih berasa digampar pakai ucapan ketimbang pakai tangan. Kalau pakai tangan mungkin sejam 2 jam sakitnya hilang, berhenti nangisnya. Tapi kalau ditampar pakai ucapan suami, mungkin saja seumur hidup bakalan ingat. Kita bisa maklumi wanita itu makhluk yang hatinya lembut, perasaannya halus. Betul ya? Makanya nih yang datang banyakkan makhluk halus di sini. Nih kita dianjurkan para suami lebih dulu, diajarin lebih dulu dalam bergaul dengan keluarga, terutama dengan istri dan anak. Pergauli mereka dengan baik, baik ucapan ataupun perbuatan. Contoh dan panutan kita tidak lain cara bergaul dengan keluarga adalah baginda Nabi besar Muhammad adalah Anas bin Malik. Beliau pernah menuturkan, kata Anas bin Malik, bertahun-tahun saya jadi khodam. Khodam itu asisten rumah tangga. Bertahun-tahun saya membantu rumah tangga baginda Nabi. Saya belum pernah tuh dengar Nabi ngomelin bininya. Nabi maki-maki istrinya. Nabi ngeluarin kata-kata kasar ke istrinya. Bertahun-tahun saya belum pernah dengar. Mirip suami teluk pucung nih. Amin. Bahkan baginda Nabi itu ucapannya kalau sama keluarganya, sama istrinya, Masya Allah. Beliau mesra sekali sama istrinya tuh. Sejarah bisa kita baca bagaimana Nabi memperlakukan istri beliau. Dengan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang mesra. Nabi kalau manggil istrinya tuh dengan kalimat, Ya Humaira. Hai yang kemerah-merahan, luar biasa loh. Pemimpin negara, pemimpinnya para nabi dan rasul, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sudah dihapus segala kesalahan-kesalahannya, maksum, terpelihara, menghormati dan memuliakan istri, manggil istri dengan kalimat Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Di sisi lain ini ngajarin kita para suami, oi, lu pada melongong. Di sisi lain Nabi ngajarin kita nih suami, kalau manggil istri dengan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat mesra. Ingat bang, kalimat mesra panggilan itu kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Nabi nyontoin manggil istri dengan kalimat Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Lah ini kan ngajarin kita loh. Maaf ya, maaf, kita ini para suami kan kadang-kadang enggak kebangetan jujur sama istri, cuma nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh nih. Jujur tapi nyakitin. Wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik termasuk sedekah yang paling utama
adalah sedekah kepada keluarga. Sedekah yang paling utama, sedekah kepada keluarga. Adalah zolim. Kalau suami beroleh rejeki, di luar makannya yang enak-enak. Ayam goreng, sate. Yang enak-enak di luar makan. Buahnya juga buah apel, buah anggur, dan sebagainya. Sementara istri di rumah cuma toge doang. Zolim loh. Oh, lempengan ini pada demen-demen banget dulu deh, berasa dibelain loh. Karena itu Islam ngajarin tuh kepada para suami lebih dulu untuk menggauli istri dengan baik. Baik apa? Ucapan dan perbuatan. Nah, kalau suami sudah diajarkan lebih dulu untuk berbuat baik, istri, istri juga kudu ngimbangin. Ini pergaulan yang baik dalam rumah tangga suami dan istri. Suami melakukan perbuatan baik, istri ngimbangin, hendaknya berbuat baik. Jangan berbuat baiknya kalau pas laki gajian doang. Tahu banget kalau gajian laki itu, laki pulang kerja bengar mukanya. Ntar aja dah tengah bulan ketekuk muka tuh. Ya gue juga punya bini di rumah lah. Karena itu istri ngimbangin. Kalau suami sudah berbuat baik, hendaknya istri juga harus jadi istri yang taat. Istri yang taat itu selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri wajib kudu ngikutin. Lo lempengan taat sama laki belaga budak lo lah. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami itu ibadah, mengharap dan mencari ridho Allah. Tadi itu tuh. Ridho Allah yang dicari. Kalau suami taat, kalau suami tidak taat, ya sepanjang itu tidak diwajibkan untuk patuh. Masya Allah, enak jadi kaum istri nih. Kaum ibu nih enak loh. Benar-benar satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari baginda Nabi, nih kaum ibu nih. Termasuk ibu-ibu yang ada di rumah nih. Kata Nabi, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk sorga, milih lewat pintu mana aja. Enak apa enggak tuh? Mau masuk sorga? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho, itu kuncinya. Jelas? Jelas? Pak, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, Bapak ridho apa enggak, Pak? Ya. Tuh yang jawab ridho paling kencang udah kesel bener sama istrinya. Istri ngimbangin, suami diajarin berbuat baik. Termasuk tadi itu, sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada keluarga. Yang kedua, suami diajarkan untuk memberikan perhatian yang cukup kepada istri. Memberikan perhatian yang cukup. Sebab kita tahu apa aja kalau perhatiannya kurang, bakalan nyari tingkah dan pola masing-masing. Betul? Anak kurang perhatian, nyari dah bertingkah. Betul? Karyawan kurang perhatian, udah macem-macem dah. Apalagi pasangan, apalagi istri kurang perhatian.
Karena itu kita diajarkan berikan perhatian yang cukup kepada istri-istri kita. Ibu juga ngimbangin. Kalau udah merasa diperhatikan sama suami, jangan kolokan. Jangan manja. Itu kalau kata orang Jerman, pengki naik ke bale. Sama-sama ngimbangin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sahabat. Baik, terima kasih jazakallah Kiai Haji Fikri Haikal. Suami adalah awal kebaikan sebuah rumah tangga dan istri menjadi penyeimbang bahtera rumah tangga. Awal dari kebahagiaan rumah tangga adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama istri-istri. Kalau ngomong istri-istri kita jadi agak sensitif. Istri kita satu saja ya. Belum mampu ya. Di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu langsung sensitif semua ya. Kita akan jeda dan kita akan kembali segera bersama Ustadz Abdul Kafi. Kalau tadi kita sudah bicara tentang rumah tangga. Nah bagaimana sikap kita keluar yaitu kepada tetangga kita nanti akan diterangkan dengan subtema keharmonisan hidup bertetangga. Tapi sebelumnya kita akan bertemu dengan Citra Anggia yang sudah standby di luar. Silakan Citra. Kenapa ya, saya tuh kalau udah di booth dari Luwak White Coffee itu suka lupa diri, karena kali ini saya juga membantu untuk promo-promo pemirsa. Karena di Luwak White Coffee ini banyak produk terbaru, apalagi yang terbaru itu yang kayaknya di mana-mana ada tapi langsung habis, ludes ya. Sesuai juga dengan tadi tema kita yang sudah disampaikan oleh guru kita ya. Menata hati dalam harmonis Islam. Saya kasih tipsnya untuk menata hati saat ini yang merasa di Jakarta dan sekitarnya atau mungkin di daerah-daerah lainnya itu terasa panas sekali sampai terbawa ke hati. Tenang ya, saya berikan produk baru dari Luwak White Coffee yaitu Luwak Tarik Malaka. Kenapa? Karena ini enak banget, dilengkapi dengan susu kental manis goldnya dan mengandung 100% gula aren. Ini ada ibu juga di sini yang mulai tadi sebenarnya saya pengen ngajak ngobrol ya tapi asik banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Bu Aci. Ibu Aci. Iya. Ibu Aci udah tahu belum produk yang mana yang mau dibeli? Saya baru tahu yang lama aja, tapi yang tadi bilang Tarik Malaka ini saya baru dengar. Tuh makanya kalau kita harus coba ya. Mbak Rita dan juga Mbak Rama, saya boleh minta ini kasih sama Bu Aci. Nih coba dulu deh, ini adalah produk terbaru dari Luwak White Coffee. Bu Aci kita minum dulu deh, ini untuk pemirsa juga yang pengen merasakan bedanya. Ini ya, minum kopi di rumah gitu kan dengan rasa manis dan juga menyejukkan hati. Coba dicoba dulu. Bismillah. Gimana rasanya Ibu? Enak banget. Tuh kan. Terus apa lagi yang dirasakan? Ini apa ya? Luwak Tarik Malaka. Luwak Tarik Malaka, fresh dan bikin happy. Kalau gitu nanti diborong ya Bu ya. Borong saya borong. Tuh pokoknya pemirsa jangan lupa untuk minum kopi susu kekinian Luwak Tarik Malaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'd. Kalau tadi kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh adinda kita, subhanallah, indah sekali ya Bu, Pak. Kita pastinya ingin nanti anak kita bisa seperti adinda. Mudah-mudahan nanti kita mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, menjadi hafal Quran. Amin, amin ya Rabbal. Baik Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya begitu hadir dan melihat jamaah di Masjid Al-Ijtihad ini, Bekasi, saudara-saudara saya semua senang hati saya. Kenapa? Karena kalau melihat bapak-bapaknya kompak pakai baju putih, yang ibu-ibunya kompak seragamnya hitam dan juga jilbabnya merah. Kalau lihat jilbab merah, saya teringat salah satu lagu, dia gadis berkerudung merah. Yeah. Tapi sayang yang hadir kayaknya bukan gadis, udah nenek-nenek ya. Subhanallah. Tapi karena kita hadir di sini, jamaah semua Masjid Al-Ijtihad, mudah-mudahan langkah kaki kita kajian hari ini mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang bertetangga. Kadang ada orang yang egoisnya tinggi, sampai dia bilang pernah berkata, saya bisa hidup sendiri. Wah, ada yang begitu. Saya bisa hidup sendiri, apa-apa sendiri, saya kerja semuanya sendiri. Pada hakikatnya tidak ada manusia di dunia ini yang dia bisa hidup sendiri, tidak ada. Walaupun ada laki-laki yang berbadan kekar, berbadan tegak, kuat kelihatannya, kemudian dia bilang saya butuh waktu sendiri, sebenarnya dia tidak akan pernah bisa sendiri, dia butuh teman untuk menyendiri. Begitupun kita hidup di sosial ini, di masyarakat. Kita ada tetangga, ada. Kita punya kerabat, ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang dibacakan tadi ini menunjukkan bahwa tetangga kita juga saudara kita, tetangga kita juga kerabat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan khusus jar di sini sebagai ibadah kita memuliakan tetangga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, dia ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salah satu manusia agar bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat itu sesuai dengan syariat-syariat Islam. Karena pada zaman jahiliyah dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tahu hambanya. Kondisinya sangat buruk di zaman Nabi SAW. Nabi punya tetangga, Pak, Bu, halo. Punya tetangga, ya, tiap pagi sarapannya ngetuk pintu Nabi, kemudian caci Nabi. Habis itu pulang. Kira-kira kalau ada tetangga kita yang begitu, kita apain? Katanya disiram ya, ada yang diguyur. Nabi seperti itu, kenapa? Karena akhlak dan adabnya buruk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus dan khususnya Islam ini mengajarkan kepada kita norma-norma bertetangga. Yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus memuliakan tetangga? Yang kedua, kadang Pak, mohon maaf, tetangga lebih care kepada kita. Tetangga lebih tahu kondisi kita daripada kerabat kita yang jauh di sana. Betul? Betul? Kalau ada yang meninggal, kira-kira yang datang duluan siapa? Tetangga. Kalau ada acara, mohon maaf, nikahan, kira-kira yang datang duluan siapa? Apalagi ibu-ibu, Pak, bener nggak Pak?
Kalau lagi ada acara-acara, paling getol ada yang bawa beras, saya beras deh. Saya apelnya deh, saya makanannya deh, saya buahnya deh, saya snacknya deh, betul? Itulah yang diajarkan Nabi SAW. Terkadang tetangga itu lebih tahu daripada saudara kita sendiri. Dan lebih care kepada kita. Maka ada adab-adab tetangga yang diajarkan Nabi SAW. Ini menarik. Yang pertama, banyak sekali ulama-ulama membahas tentang tetangga ini, Pak. Khususnya Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ada babnya sendiri. Imam Bukhari dalam Sahih Muslimnya, Sahih Bukharinya mohon maaf, ada sendiri. Semuanya ada. Karena ini begitu penting, maka yang pertama adalah kita hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Tetangga, ada yang nanya, Ustadz, yang dimaksud tetangga itu apa sih? Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, Innali jarain, wahai Nabi, aku punya 2 tetangga. Mana yang harus aku berikan hadiahnya? Kata Nabi SAW, illa aqrabihima minki baban. Yang paling dekat pintunya dengan rumah kita itu adalah tetangga. Namun ada riwayat lain, walaupun hadis ini dhaif, ada yang arba'ina baitan. Ada yang 40 rumah dari rumah kita itu termasuk dengan tetangga. Jadi tetangga yang dimaksud di sini adalah yang dekat dengan rumah kita. Maka kita harus berbuat baik. Ini jangan sebaliknya. Ada tetangga samping-sampingan, mohon maaf, rumahnya besar, mobilnya mewah, sama tetangga sampingnya nggak kenal. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Tapi di sini mangga, insya Allah jamaah di sini semua silaturahim. Amin, amin ya robbal. Harus kenal. Kenapa? Karena nanti yang pertama kali menolong adalah tetangga. Coba mohon maaf, ada rumah besar, kemudian naudzubillah dia kemalingan. Kita nggak tahu. Kalau dia nggak pernah care, kalau dia nggak pernah sosial, kalau dia nggak pernah interaksi, datang ke masyarakat, kita nggak tahu siapa namanya, siapa anaknya, siapa satpamnya, siapa yang lainnya, betul? Maka kita harus berbuat baik minimal dari diri kita sendiri. Ustadz, saya mah orang biasa, bagaimana cara berbuat baik? Minimal kata Nabi SAW, senyum. Sekarang bapak-bapak sama ibu-ibu saya pengen lihat nih senyumnya coba. 1, 2, 3 boleh di shoot di zoom ya. Alhamdulillah, manis-manis banget ya. Senyum, ya jangan ketemu orang, ketemu tetangga samping, kecut. Oh kata ibu-ibu yang di sana katanya kecut. Emang rasa buah bu kecut ya. Iya, senyum, sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mau kemana ibu? Mau kemana pak? Saya mau ke masjid. Ayo ke masjid. Oh iya, alhamdulillah, ayo ke masjid. Kan enak, betul nggak? Betul nggak? Kalau silaturahim kayak begitu insya Allah enak dan harmonis. Yang kedua, ala Nabi SAW jangan pernah sakiti tetangga. Kenapa? Karena Nabi bilang orang yang menyakiti tetangga dosanya itu lebih besar daripada dia melakukan dosa kepada orang lain. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Orang zina dengan tetangga lebih besar dosanya daripada dia zina dengan orang lain. Orang yang mencuri tetangga dosanya lebih besar daripada orang yang mencuri orang lain. Maka hati-hati. Jangan sampai buat sakit dari perkataan maupun perbuatan. Yang namanya hidup sosial kan bu, kita nggak sendiri, betul. Ada yang mohon maaf ibu-ibu gara-gara bros aja berantem. Begitu dikasih sama ustazahnya sama pimpinannya, nih brosnya yang satu panjang, yang satu pendek. Yang ibu ini enak, punya gue panjangan. Kata yang ibu itu, kok punya gue pendekan? Gak mau atuker, akhirnya merengut. Sampai sebulan gak sapa-sapaan cuman gara-gara bros. Nah ini yang berabe. Tapi kalau begini kan, nih kata ustazanya, nih brosnya yang panjang sampai sini. Kamu nanti pakainya yang di sini.
Iya, ada lagi nih, kamu ada saya beliin tapi makanya di jidat. Ya Ustazah jangan begitu, tapi kan enak, iya enggak? Ya udah enggak apa-apa Ustazah, yang penting sama-sama cakep. Betul? Kalau kita mengalah, kalau kita enggak menyakiti orang lain, insya Allah hidup kita akan harmonis. Jangan sampai kita sakiti tetangga kita. Bahkan Nabi SAW bilang seperti ini, nih ada pohon di rumah kita. Kemudian pohonnya itu mohon maaf mencelok, tahu mencelok? Iya, menjorok ke rumah tetangga. Bagaimana ini Ustadz hukumnya? Boleh nggak kita ngambil? Ulama, boleh aja belum. Udah boleh aja. Belum. Saya belum jelasin pemirsa, ibu-ibu udah bilang katanya boleh. Iya Pak, ini gimana Ibu? Bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan ini adalah hakul mustarak. Artinya kalau ada pohonan yang kemudian dia menjorok ke rumah tetangga, berarti buah yang di sini adalah milik bersama. Tapi ada etikanya juga. Bilang juga, Pak ini jambu kayaknya menor banget, boleh ya buat saya? Oh iya boleh. Jangan tiba-tiba jambu orang dipetik aja. Saya depan rumah Pak ada pohon salam sama pohon jambu batu. Yang kebanyakan itu ada yang menjorok ke dalam, ada yang menjorok ke keluar. Itu kalau ibu-ibu ngidam, ya itu jambu batu biarpun kecil Pak diambil-ambilin. Enggak bilang lagi, ya enggak apa-apa kita ikhlas. Kenapa? Karena itu bagiannya ke jalan. Kita pun harus tahu, jangan langsung suudzon. Nah, itu tuh jambu kita habis gara-gara dia dipetikin mulu. Wah semuanya habis nih gara-gara dia. Ya kan, wah pohon kita rusak gara-gara dia. Padahal apa, pohon itu sendiri yang menjorok. Makanya kita jangan sampai menyakiti dari perbuatan maupun perkataan. Kadang-kadang ada yang beda suku. Ada yang Betawi ada Jawa ada, Sunda ada yang Sumatera ada, Medan ada, Melayu, Padang ada, Makassar ada, Papua ada. Kita hidup semua bersama. Kadang-kadang kita harus ngertiin, kalau orang Sunda kan ngomongnya lembut. Mohon. Lah kalau orang Makassar, orang Bugis, apa sih? Wah, kayak ngajak berantem ya enggak? Betul enggak? Ya kita harus tahu, oh iya memang sifatnya seperti itu. Jadi sikap kita untuk membuka hati, melampangkan hati, itu adalah syarat agar kita tidak tersakiti. Saya pernah menanyakan nenek yang umurnya panjang hampir 100 tahun. Ini tips buat pemirsa dan juga jamaah sekalian agar umurnya panjang. Bukan saya, ini buat pelajaran juga buat saya. Nek, Umi, nenek, Ustazah, iya, apa tipsnya nenek bisa panjang umur sampai 100 tahun seperti ini? Ternyata nenek itu bilang apa? Lapangkan hati. Syaratnya satu, jangan cepat marah, jangan cepat baper. Ini ada ibu-ibu yang baper. Gua diajak jalan-jalan baper. Ada. Ini bapak-bapak juga sama nih. Iya kalau bapak-bapak mah enggak, biasanya bapak-bapak mah ngambil ya. Ini biasanya yang sering baperan ibu-ibu nih ya Bu ya. Tapi sekarang, betul Pak? Betul bapak-bapak, tapi mulai sekarang kita lapangkan hati. Ya kita ampuni dosa-dosa, kita maafkan semua dosa tetangga kita agar kita bisa hidup harmonis. Kemudian yang ketiga apa? Tundukkan pandangan, tundukkan hati, jangan sombong. Ini kadang-kadang ada mentang-mentang dia habis dapat uang banyak, dipamerin sama tetangganya. Begitu lewat sengaja lagi pakai sayuran pagi-pagi, udah pakai cincin. Cincinnya dipakainya di 5 jarinya. Giliran bayar sama tukang sayur begitu, berapa Pak, berapa? Ini dia. Kata si Ajeng yang samping, ya Allah itu masih banyak banget sampai setiap jari. Yang kanan sama yang kiri semua dipakai. Iya kadang-kadang ada yang begitu, ada juga yang begitu. Tapi jangan sampai kita mempunyai sifat sombong ya. Karena hidup bertetangga itu sungguh-sungguh sangat rumit. Maka kita lapangkan hati, lapangkan hati, lapangkan hati. Ini tips dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat tipsnya, jika
pembantu atau tetangga kita mengalami kesulitan, bantu. Ustadz, saya lagi nggak punya uang, bantu, dukung, doa. Bantu dengan senyuman, itu yang paling berharga. Ini jangan mentang-mentang mohon maaf, tetangga meninggal di sampingnya, dia nggak tahu. Udah gitu nggak mau keluar, mau doain. Nah ini yang parah. Ya, kita bantu minimal dengan senyuman, dengan ya Allah mohon maaf saya nggak bisa bantu apa-apa. Yang penting saya doain semoga diberikan ketabahan dan nanti almarhum atau almarhumah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tips dari Nabi SAW, sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Kafi atas tausiahnya. Ini ada pertanyaan dari media sosial dari Regi Rahim. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi tetangga yang sombong dan seringkali menggunjing tentang kita? Karena rasanya kesabaran saya sudah habis Ustaz. Ini kelihatan nih Bang, sudah habis Ustaz. Yang sombong sebenarnya siapa ya? Nah gitu pertanyaannya begitu. Benar ya? Curhat banget nih Ustaz. Curhat ya, ini emang banyak yang menghadapi begini tetangga yang sombong sering menggunjing. Iya, baik. Yang pertama tips dari Nabi SAW, yang pertama paling pertama itu sabar. Sabar, karena salasun yuhibbuhumullah. Ada 3 orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, salah satunya orang yang sabar ketika tetangganya itu menyakitinya. Ya, ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan mohon maaf dia sombong, udah sombong biasanya nyambung tuh. Karena sombong adalah penyakit hati yang paling utama. Ya, dan yang menyebabkan setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akhir zaman itu setan karena sombong. Maka ini sombong biasanya ada lagi iri, dengki. Dia udah punya mobil 2, ya kan? Dia sombong. Dia lihat tetangganya ada lagi, mobilnya 3, dia iri dengki. Nah ini dia, pertama sabar. Yang kedua mohon maaf nih Mas Iqbal. Kadang-kadang kan ada udah yang gak kuat banget. Ya, udah gak kuat banget, kanan kiri ini udah musuhin kita. Ini udah jahat kepada kita. Ya, bagaimana? Boleh Nabi SAW menganjurkan untuk hijrah, pindah tempat tinggal, cari yang lebih baik. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau orang yang mengerti semakin tinggi imannya, dia semakin mulia akhlaknya. Berarti sabar ya? Sabar. Walaupun kesabarannya sudah habis kata dia di sini. Sabar itu nggak ada batasnya. Ada habisnya. Ya habisnya 1. Mati. Oh, iya. Jadi tunggu aja sampai mati. Iya baik, tunggu aja. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah karena amin, ya Allah. lantaran bersabar terhadap tetangga yang julid. Bahasanya kan julid. Julid sekarang ya, bahasa milenial ya. Oke, terima kasih Ustadz Abdul Kafi atas Sama-sama. tausiahnya, dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jangan pernah menyakiti tetangga. Banyak sekali hadis Rasulullah yang memerintahkan agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, bahkan ini disandingkan dengan keimanan Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan kita senantiasa fokus dan perhatian terhadap tetangga-tetangga kita. Kita akan jeda dan kita akan kembali bersama seluruh guru-guru kita di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kita masih di Masjid Jami Al-Ijtihad, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Anda yang baru saja bergabung, kita masih ada kesimpulan akhir dari guru-guru kita dengan tema besar menata hati dalam harmonisasi Islam. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Abdul Kafi, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dari Ustadz Taufik Rahman. Sekaligus saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas dalam Cahaya Hati Indonesia edisi kali ini pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita senantiasa menjaga acara Cahaya Hati Indonesia. Dan kita berharap kita menjadi tetangga-tetangga terbaik bagi tetangga kita. Dan kita menjadi tetangga yang senantiasa peduli dan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan akhir kata saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 salah satu kebahagiaan. Al-mar'atus solihah, irti solihah. Al-maskanul wasi', rumah yang luas. Yang ketiga adalah al-jarus solih, tetangga yang solih. Yang ketiga al-markabul hani, kendaraan yang bagus, yang nyaman. Rumah besar, istri soleh,
ya. Kemudian kendaraan banyak. Tapi kalau kita memiliki musuh tetangga kita, kira-kira enak atau tidak? Tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Agar apa? Agar kita senantiasa, tetangga di samping kita, kerabat kita, keluarga kita semuanya menjadi teman nanti di akhirat, menjadi penolong kita nanti di akhirat. Ketika ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kamu punya tetangga, kamu punya sahabat, apa yang kamu lakukan? Oh, sesungguhnya saya sholat bersama, sesungguhnya saya mengaji bersama. Oh, ya Allah, masukkanlah mereka semua ke dalam surgamu ya Allah. Akhirnya apa? Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai utaqaur rahman, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mengamalkan amal-amal, tips-tips ala Nabi SAW cara bertetangga, kita bisa berkumpul bersama Nabi SAW. Ikhwah fillah, bahasa pantun dari Pondok Indah ke Empang 3. Ya, di Empang 3 ngelihat orang cukur. Terasa indah kita berumah tangga ketika semuanya pada akur. Nah, jadi dalam bertetangga dan juga dalam memilih sahabat yang lintasnya bisa nolong sampai dunia sampai akhirat, hanya beberapa poin yang Nabi pesankan, bahkan ini juga nasihat para ulama. Pertama, man qalla sidquhu qalla sodikuhu. Siapa orang yang sedikit jujurnya pasti akan sedikit temannya. Yang kedua, man azuba lisanu faqad kasura ikhwanu. Siapa orang yang bisa dijaga lisannya, bisa dipegang omongannya, kejujuran dikedepankan, maka dia akan banyak memiliki saudara-saudaranya. Dan terakhir dari saya, pengen tutup pakai pantun lagi. Ada rusuh di pasar ikan, nebus obat jadi ketakutan. Punya musuh satu udah kebanyakan, punya sahabat 1000 masih kedikitan. Mari kita akhiri kajian kita pada saat ini dengan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemirsa yang menyaksikan juga para bapak ibu yang ikut hadir di Masjid Al-Ijtihad ini tercatat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, kami mohon padamu, kami berlindung padamu, jauhkan kepada kami memiliki tetangga, memiliki sahabat yang hatinya khianat. Ainahu tarayyana wa qalbuhu yar'ana. Matanya di hadapan kami manut, tapi hatinya menikam kami dari belakang. In ro'a hasanatan dafanaha, wa in ro'a sayi'atan adaha. Ketika dia melihat kebaikan yang ada pada diri kami, selalu ia sembunyikan. Tapi ketika dia melihat keburukan yang ada pada diri kami, selalu ia buka untuk orang lain pada tahu. Ya Allah, kami mohon padamu, aslih dzata bainina, mudahkan segala urusan kami. Wa alif baina kulubina, persatukan selalu hati kami. Wa alif baina kulubina, persatukan selalu hati kami. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga, lebih-lebih dalam hubungan pertemanan dan pertetanggaan. Ya Allah, satukan selalu hati kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.